datang di channel YouTube Gita Galuh. Hari ini gue mau membahas kisah mega project dunia lagi yang udah mengeluarkan banyak sekali uang, bahkan miliaran, ternyata gagal guys. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Ya, check this out! Kali ini ceritanya datang dari negara tetangga sebelah kita, yaitu Malaysia. Malaysia mau membangun sebuah kota terpadu yang sangat mewah yang diberi nama Forest City yang berlokasi di daerah Iskandar Putri Johor, Malaysia. Kota ini akan dibangun di atas lahan seluas 1.740 hektar dan dikembangkan oleh developer bernama Country Garden yang merupakan salah satu dari pengembang properti terbesar yang berasal dari Cina. Dalam pembangunan Forest City, Country Garden juga mempekerjakan beberapa penduduk setempat yang terdiri dari pekerja berupah rendah dari Asia Selatan seperti orang Bangladesh, orang India, dan pekerja elitnya langsung didatangkan dari Cina. Forest City merupakan proyek gabungan antara Country Garden Holding yang memegang saham sebanyak 60% dengan Esplanade Danga 88 yang berafiliasi dengan kumpulan Prasarana Rakyat Johor, Malaysia yang memiliki saham sebanyak 40%. Proyek ini diresmikan oleh Perdana Menteri Malaysia saat itu yaitu Najib Razak pada tahun 2016 dengan persetujuan dari Sultan Ibrahim Ismail dan diperkirakan pada awalnya akan dihuni sekitar 700.000 orang. Pada tahun 2016, Malaysia diperkirakan akan menjadi salah satu dari 4 penerima investasi terbesar dari Cina di seluruh dunia. Investasi tersebut sebagian besar terdiri dari pembangunan mal, apartemen, hotel, serta bangunan-bangunan mewah lainnya termasuk Forest City. Target dari pembangunan Forest City sebenarnya bukan untuk warga lokal Malaysia, melainkan warga kelas menengah ke atas dari Cina dan Singapura yang ingin berinvestasi dan tinggal di Malaysia, yang menawarkan properti pinggir laut dengan harga yang relatif terjangkau jika dibandingkan dengan properti sejenis di daerah Shanghai. Harga apartemen paling murah di Forest City adalah berkisar antara 700.000 sampai dengan 750.000 ringgit atau kalau kita convert sebesar 2,5 miliar rupiah guys. Sedangkan yang paling mahal bisa mencapai 5 juta ringgit Malaysia. Coba bayangin berapa rupiah itu kalau di-convert? Karena harga satu unit hunian di Forest City tergolong mahal untuk warga lokal Malaysia sehingga mereka tidak mampu untuk membelinya. Bahkan hampir semua tulisan rambu jalan di Forest City menggunakan bahasa Mandarin dan beberapa sekolah di sana hanya mengajarkan bahasa Mandarin saja. Warga Cina yang membeli unit di Forest City rata-rata adalah imigran yang tidak memenuhi syarat untuk berimigrasi ke negara-negara barat. Developer berjanji untuk membantu mereka mengajukan status penduduk tetap atau warga negara Malaysia melalui program Malaysian My Second Home. Awalnya penjualan unit di Forest City ini berjalan lancar, tapi tiba-tiba penjualannya itu merosot guys. Hal ini dikarenakan Presiden Tiongkok saat itu yang bernama Xi Jinping menetapkan kuota batasan tahunan pembeli atau pengusaha dalam mengeluarkan uang atau berbelanja di luar negeri. Banyak juga para pecinta lingkungan yang mengkritik proyek ini, karena Forest City dibuat di atas lahan reklamasi yang dibangun mulai Januari tahun 2014 tanpa adanya penilaian dari dampak lingkungan yang sah secara hukum. Terlepas dari bagusnya teknologi yang digunakan ya guys, reklamasi artinya membuang pasir di dasar laut yang berlumpur dan itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengendap dan mengeras. Tapi developer langsung membangun Forest City begitu aja yang mengakibatkan telah munculnya retakan-retakan di beberapa jalan dan bangunan. Dan lagi, area di mana Forest City berada merupakan salah satu cagar alam yang dilindungi, di mana tidak boleh ada pembangunan kecuali untuk wisata alam, penelitian, dan pendidikan yang berdampak rendah. Bahkan beberapa warga dari kampung Tanjung Kupang, sebuah desa nelayan tradisional dekat dengan lahan reklamasi,
mengeluhkan berkurangnya hasil tangkapan mereka. Hal ini juga yang menyebabkan kerusakan habitat atau ekosistem dalam jumlah besar di sekitarnya. Jadi, nelayan yang mau menangkap ikan sebanyak 20 kilo aja susah banget guys. Bahkan, mereka harus pergi lebih jauh lagi ke laut lepas yang jauh lebih berbahaya dan mengakibatkan banyak nelayan yang meninggal sebelum mereka bisa mendapatkan ikan. Karena itulah, Country Garden menghabiskan sebesar 25 juta dolar Amerika sebagai kompensasi kepada sekitar 250 nelayan atas kerugian tangkapan mereka. Masalah lain yang muncul dari pembangunan Forest City adalah pemerintah negara Malaysia juga secara spesifik tidak memberitahukan kepada negara Singapura tentang adanya pekerjaan reklamasi ini. Karena kedua negara ini tetanggaan deket ya guys, jadi apa yang dikerjakan di Malaysia pasti akan berdampak secara langsung ke Singapura. Protes yang dirasakan oleh Singapura adalah seperti perubahan kecepatan arus air yang bisa berdampak pada keselamatan navigasi, terjadi juga erosi yang dapat mempengaruhi garis pantai, terjadi juga perubahan kualitas air, dan lain-lain. Karena protes inilah yang akhirnya membuat pemerintah Malaysia mengeluarkan perintah penghentian kerja kepada developer Forest City pada tanggal 17 Juni tahun 2014. Namun, pada tahun 2015-nya, Country Garden, sang developer, mengumumkan bahwa mereka memperkecil proyek pembangunan. Terdapat juga banyak rumors yang mengatakan bahwa pembangunan yang dibuat oleh Country Garden memiliki kualitas yang buruk, karena pernah ada insiden di mana banyak pemilik yang menolak unit dan mengembalikan kunci kepada developer Country Garden. Sampai pada tahun 2018, Mahathir Mohamad menang menjadi Perdana Menteri Malaysia menggantikan Najib Razak. Tapi, tidak seperti Najib Razak yang menyetujui pembangunan Forest City, PM Mahathir sangat vokal menolak pembangunan Forest City ini. Mahathir Mohamad banyak mengkritik investasi dari Cina dan adanya korupsi dalam pembangunan Forest City, sehingga dia mengeluarkan larangan terhadap orang asing yang ingin membeli properti dan menganjurkan pemerintah untuk tidak mengeluarkan visa untuk datang dan tinggal di Forest City. Perdana Menteri Mahathir sampai berkomentar di pers bahwa orang Cina yang datang ke sini terus membeli tanah dan membangun kota-kota besar sangat tidak menguntungkan bagi kami. Saya berharap Forest City benar-benar menjadi sebuah hutan yang dihuni oleh berbagai banyak binatang. Sampai akhir tahun 2019, diketahui bahwa unit yang laku terjual di Forest City hanya sekitar 15.000 sampai 20.000 unit. Tapi yang benar-benar tinggal di sana hanya kisaran 500 orang dan sangat jauh dari target developer ya guys. Keadaan ini juga semakin diperburuk dengan adanya krisis politik Malaysia pada tahun 2020 sampai dengan 2022 dan mendadak juga adanya pandemik COVID-19 yang membuat mega proyek bernilai 100 miliar dolar Amerika tersebut sekarang seperti kota mati atau kota hantu. Kalau kalian guys, mau nggak kalau tinggal di sana dikasih 1 unit gratis? Coba komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!